Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika untuk kelas 2 SD atau MI. Dan yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tema 4 yang berjudul Hidup Bersih dan Sehat. Nah, oke, langsung kita mulai aja ya. Nah, yang pertama, perhatikan gambar pada slide berikut ini. Nah, coba kalian tebak gambar apa sih itu? Nah, biasanya yang gambar pertama ini nih, yang warna coklat itu biasanya ada di depan pintu. Nah, sedangkan kalau yang gambar kedua biasanya ada di dapur atau meja makan. Nah, coba kalian bisa tebak gak sih gambar apa sih yang ada di slide ini? Nah, jadi gambar yang ada pada slide ini adalah yang pertama itu yang warna coklat itu adalah keset. Nah, yang kedua yang biasanya ada di dapur, di ruang makan itu adalah serbet. Nah, kalian tahu gak sih berbentuk apa sih benda-benda tersebut? Nah, jadi benda-benda tersebut itu berbentuk bangun datar. Kalian tahu gak sih bangun datar itu yang kayak gimana? Nah, jadi bangun datar itu kayak segi 4, segi 3, lingkaran, ya istilah-istilah itu disebut sebagai bangun datar. Nah, beberapa bangun datar memiliki ruas garis. Nah, jadi yang perlu kalian ketahui dari bangun datar itu adalah yang pertama ruas garis. Nah, kayak apa sih ruas garis itu? Perhatikan gambar ini. Nah, kita lihat. Nah, dari titik ujung ke ujung, nih dari titik ini ke sini itu disebut sebagai ruas garis. Begitupun dari titik yang ini ke sini juga disebut ruas garis. Begitupun juga yang ini ke sini, yang ini ke sini itu disebut sebagai ruas garis. Jadi ruas garis itu adalah garis yang dibentuk dari satu titik ke titik lainnya. Itu disebut sebagai ruas garis. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang perhatikan kelima gambar yang ada pada slide. Nah, yang mana aja sih ruas garis? Yang perlu kalian ingat bahwa ruas garis itu adalah garis yang menghubungkan satu titik dengan titik lainnya. Artinya, dari titik yang atas ini nih, pada gambar pertama, dari titik ini ke sini disebut ruas garis, dari titik ini ke sini disebut ruas garis, begitupun dari titik ini ke sini. Nah, nanti pun kalau misalkan ada garis yang menghubungkan titik ini ke sini, itu juga bisa disebut sebagai ruas garis. Begitupun yang lainnya. Jadi antara satu titik ke titik lainnya itu disebut sebagai ruas garis. Nah, oke, next. Next ya. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada sebuah gambar ruangan yang sangat berantakan. Nah, ini tuh harus dibersihin ya, harus diberesin gitu. Jadi, ini ada mainan berserakan, harusnya ini dibersihin, disimpan di kotak mainan. Terus ini makanan jangan sampai berserakan seperti ini di meja. Nah, seharusnya kalian itu jangan sampai ya ruangan di rumah kalian itu berantakan kayak gini. Jadi, kalian harus menjaga kebersihan ruangan. Nah, apa sih yang ada di gambar ini sebenarnya? Nah, kalau kita perhatikan, di gambar ini ada bangun datar. Nah, bangun datar apa sih? Yang pertama itu layang-layang. Di sini ada layang-layang. Nah, yang kedua itu ada potongan kertas. Nah, kalau kita pindah ini ke gambar di sini ada potongan kertas. Nah, potongan kertas ini berbentuk bangun datar apa? Nah, kalau kalian ingin tahu, nah bentuk ini disebut sebagai jajar genjang. Sedangkan yang pink ini disebut sebagai trapesium. Nah, harus kalian ingat ya, yang pink ini disebut trapesium, yang ini jajar genjang, dan yang ini layang-layang. Oke, kita next. Nah, sekarang tunjukkan ruas garis pada gambar. Perlu kalian ingat lagi bahwa ruas garis adalah garis yang menghubungkan antara satu titik dengan titik lainnya. Nah, kita lihat nih, ruas garis pada bangun yang pertama. Dari sini ke sini itu ruas garis. Ini juga ruas garis. Nah, yang ini ke sini juga ruas garis karena ada garisnya. Nah, ini itu biasa disebut sebagai diagonal ya. Ini juga merupakan ruas garis, ke sini ruas garis, ke sini juga ruas garis. Nah, yang ini, nah kalau tadi
selama ada garisnya bisa kita sebut sebagai ruas garis. Tapi kalau nggak ada garisnya, misalkan dari sini ke sini memang bisa dibentuk ruas garis, tetapi karena tidak ada garisnya, maka belum bisa kita sebut sebagai ruas garis. Jadi ruas garis itu harus ada garisnya ya, garis antara satu titik dengan titik lainnya. Nah, untuk nomor selanjutnya bisa kalian lanjutkan di rumah ya. Coba kalian tunjukkan ruas garis pada tiap-tiap gambar. Oke, next. Nah, kita lihat nih. Di sini ada gambar potongan kertas sama kemasan makanan. Ini kemasan coklat ya. Nah, gambar tersebut juga berbentuk bangun datar. Bangun datar apa coba? Nah, masih ingat gak? Yang ini disebut sebagai bangun datar jajar genjang. Yang ini persegi panjang. Oke, next. Nah, perlu kalian tahu, selain memiliki ruas garis, dibentuk oleh ruas garis, bangun datar itu memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, yang mana itu sisi, yang mana itu sudut, dan yang mana itu titik sudut akan kita jelaskan nih. Oke. Nah, pertama itu sisi. Sisi itu yang mana? Sisi itu yang membatasi ya. Kalian tahu gak sih istilah membatasi? Jadi yang membatasi bangun tersebut misalnya. Jadi sisi itu nih misalnya. Ini garis ini disebut sisi. Garis ini disebut sisi. Garis ini juga disebut sisi. Yang ini sisi. Nah, apa sih yang ngebedain antara ruas garis sama sisi? Nah, kalau ruas garis itu, nah kalau misalkan ada garis nih ditarik dari sini ke sini, nah nih kita kasih warna ya. Nih, misalkan nih dari titik ini ke sini itu kita ini anggap aja kalian anggap aja ini garis lurus ya. Nah, misalkan di sini ada ke sini disambungin jadi suatu ruas garis. Nah, ini disebut sebagai ruas garis, tapi nggak bisa disebut sebagai sisi. Kenapa? Karena yang menjadi bangun itu kan yang ini ya, yang ini keseluruhan. Nah, yang tengah ini, yang warna merah ini nih, yang di tengah ini nggak bisa disebut sebagai sisi, karena sisi itu harus menjadi pembatas dari bangun tersebut. Makanya, meskipun, nah, misalkan gambarnya itu kayak gini, meskipun gambar ini memiliki 5 ruas garis ya, tapi sisinya itu tetap yang di sisi-sisinya doang gitu, yang di tepi-tepinya doang. Jadi cuma ada 4 sisi. Jadi ingat ya, harus kalian ingat bahwa sisi itu yang membatasi bangun tersebut. Sedangkan sudut itu yang mana? Sudut itu, nah yang ini nih, daerah yang ini. Yang ini juga disebut sudut nanti. Di sini disebut sudut, ini juga disebut sudut. Nah, sedangkan titik sudut yang mana? Titik sudut itu adalah titik puncak yang ada di sudut daerah sudut tersebut. Nah, jadi titik itu yang ini nih, titik-titiknya. Yang ini, titik, 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 titik. Itu disebut sebagai titik sudut. Oke, next. Nah, sekarang kita berlatih. Hitunglah banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun-bangun datar di atas. Nah, banyak sisinya. Ayo hitung. Bangun yang pertama. 1, 2, 3. Ada 3 sisi, sudutnya. 1, 2, 3. Ada 3 sudut, dan titik sudutnya. 1, 2, 3. Ada 3 titik sudut. Nah, jadi gitu ya cara menentukannya itu kalian hitung tuh. Sisinya itu ada berapa, sudutnya ada berapa, titik sudutnya ada berapa. Nah, perlu kalian ingat, sisi itu yang mana, titik sudut itu yang mana, sudut itu yang mana. Jadi kalian harus bisa membedakan ya. Nah, untuk nomor 2 sampai 5, coba kalian lanjutkan di rumah. Oke, next. Nah, sekarang perhatikan nih, ada gambar seorang anak laki-laki sedang mencabut rumput di halaman rumahnya. Nah, apa sih yang harus diperhatikan? Nah, perhatikan nih gambar dinding ini. Nah, kalau kita lihat gambar dinding ini membentuk suatu bangun datar yang disebut sebagai ini tuh namanya konblok ya. Konblok ini berbentuk segi 6. Dari mana kita tahu ini namanya segi 6? Karena kemungkinan karena sisinya 6. Benar gak sih? Jadi jumlah sisinya itu bisa menjadi nama suatu bangun datar. Misalkan nih, segitiga itu sisinya itu ada 3 kan? Begitupun dengan segi 4, sisinya ada 4. Nah, karena bangun ini memiliki 6 sisi, nah nih, bisa kalian hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Artinya, cone block ini berbentuk segi 6. Nah, selain mempunyai 6 sisi, kalau tadi kan segi 4, segitiga. Nah, segitiga memiliki 4 sisi. Segitiga memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Nah, artinya segi 6 apakah memiliki sudut dan titik sudut yang berjumlah 6 juga? Kita buktikan. Sisinya tadi udah tentu 6 ya. Sekarang sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ternyata ada 6 juga ya. Titik sudutnya apakah ada 6? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6 juga. Jadi bisa kita simpulkan bahwa segi 6 memiliki 6 sisi, 6 sudut, dan 6 titik sudut sesuai namanya. Oke, sekarang kita latihan nih. Hitunglah banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun-bangun berikut. Tadi kita mendapat kesimpulan bahwa suatu bangun, misalkan segitiga itu jumlah banyak sisi, banyak sudut, dan banyak titik sudutnya itu sama. Biasanya sama-sama. Kalau segi 6, 6 berarti segi 7, 7. Nah, sekarang kita lihat nih yang nomor 1. Kita hitung. Sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena memiliki 5 sisi, makanya disebut segi 5. Artinya sudutnya juga berjumlah 5. Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Benar. Titik sudutnya ada 5 juga pasti. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk nomor 2, 3 sama 4 kayaknya gampang ya. Itu sisinya itu dikit. Nah, kalian perhatikan nomor 5. Ini tuh jumlah sisinya itu berapa sih? Kita lihat sisinya coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, ternyata ada 12 sisi. Apakah sudutnya juga ada 12? Kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, ternyata sudutnya ada 12 juga. Sekarang titik sudutnya tentu pasti ada 12 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi terbukti bahwa ini mempunyai 12 sisi, 12 sudut, dan 12 titik sudut. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di sini ada gambar alat musik, yaitu gendang dan tifa. Nah, perhatikan. Di sini ada, di gambar ini, gambar gendang dan tifa ini, apakah ada bentuk bangun datar? Tentu, kita lihat nih. Di sini, di gendang ini ada bentuk segitiga ya. Nah, berbentuk pola-pola segitiga. Yang ini ada layang-layang, di gambar tifa ini ada gambar layang-layang, ada juga gambar segitiga ya. Oke. Sekarang untuk menentukan latihan untuk menentukan bangun datar sesuai dengan banyak sisi, banyak sudut, dan banyak titik sudutnya. Oke, nah di sini ada 2 kotak nih. Yang pertama untuk bangun datar segi 4, yang kedua untuk bangun datar segitiga. Nah, tadi kalau segi 4 itu mempunyai 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Kalau segitiga pasti sisinya 3, sudutnya juga 3, titik sudutnya pasti juga 3. Oke, sekarang kita kelompokkan. Bangun yang A. Di mana coba? Nah, bangun yang A ternyata ada di segi 4. Bangun yang B. Wah, bangun yang B adalah segitiga. Bangun yang C kita lihat nih. Sisinya ada 4. Pasti di segi 4. Nah, kalau yang D sisinya ada 3. Pasti di segi 3. Oke, yang E segi 4. Yang F, coba. Segitiga ya. Yang G, segi 4. Yang H, segitiga. Yang I nih yang terakhir. Segi berapa coba? Segi 4. Oke, next. Nah, sekarang nih di sini ada tentukanlah bangun datar sesuai banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Oke, yang D ini mempunyai 5 ya. 5 sisi, 5 sudut, dan 5 titik sudut. Oke, kita coba yang A. Ada berapa sisi? Ada 5 sisi. Pasti ke yang pertama. Nah,
Yang B itu ada 6 sisi, yang kedua. Nah, yang C ada 5 sisi, yang D udah ya, yang E 6. Nah, jadi kita bisa mengelompokkan bangun-bangun datar sesuai sisi, sudut, sama titik sudutnya. Oke, sekarang yang selanjutnya adalah melanjutkan pola. Nah, bagaimana sih cara kita melanjutkan suatu pola? Nah, kita lihat nih di soal yang pertama. Polanya itu adalah bola, bukan bola. Ini namanya lingkaran ya. Lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga, lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga. Artinya yang selanjutnya adalah lingkaran, lingkaran. Nah, yang nomor 2. Ini itu segi 4 yang mendatar, ini segi 4 yang kayak ketupat. Nah, artinya itu yang selanjutnya itu adalah gambar segi 4 warna orange. Pasti yang selanjutnya adalah yang warna merah. Nah, gitu ya cara menentukan pola. Yang selanjutnya, yang nomor 3. Nah, nah kalau kita lihat nih pola selanjutnya itu di antara dua segi 4 warna orange itu ada dua segi 4 warna merah. Nah, karena di sini kita kurang 2 ya, nih, dua gambar di sini, yang artinya karena ada di antara dua segi 4 ini, pasti di sini segi 4 warna merah. Kalau kita lihat polanya nanti akan serasi ya. Begitupun dengan yang nomor 4. Kita lihat. Persegi, persegi, yang ini kosong ya. Persegi, persegi, lingkaran, persegi. Nah, artinya yang ini pasti lingkaran. Nah, setelah persegi, perseginya itu akan harus ada 2 ya. Berarti yang kosong yang di ujung itu adalah persegi. Sekarang yang ini. Segitiga, lingkaran, persegi. Segitiga, lingkaran, persegi. Nah, berarti selanjutnya segitiga, lingkaran. Nah, begitu ya cara melanjutkan pola. Nah, sekarang selanjutnya. Di sini, seorang anak menggambar, menyusun apa ya, kayak kotak-kotak gitu. Nah, kalau kita susun, ini kotak ini bisa kita sebut sebagai kubus ya. Masing-masing kotak ini disebut sebagai kubus. Nah, kubus memiliki 12 ruas garis. Kalian masih ingat gak sih ruas garis itu yang mana? Nah, jadi ruas garis yang dimiliki kubus ini nih, kalau bisa kita lihat nih, A ke B. Nah, jadi ruas garis AB, BC, CD, AD, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, HE. Nah, jadi jumlahnya ada 12 ruas garis. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kita harus menentukan banyak ruas garis pada bangun-bangun ruang berikut ini. Nomor 1. Ini hampir mirip kayak yang kubus tadi ya, tapi yang ini disebut sebagai balok. Nah, banyak ruas garisnya berapa? Ayo hitung. 1 AB, 2 BC, CD, AD, AE, BF, CG, DH, EH, EF, FG, GH. Berarti ada berapa? 12 ruas garis. Nah, oke. Untuk yang nomor 2, 3, 4, 5. Nah, coba kalian lanjutkan di rumah ya. Berapa jumlah banyak ruas garis pada bangun-bangun nomor 2 sampai nomor 5. Oke, next. Nah, sekarang perhatikan nih, ada sebuah gambar. Gambar pot bunga. Nah, berbentuk bangun apa sih pot bunga ini? Nah, pot bunga ini, pas bunga milik Dayu katanya. Ini berbentuk prisma. Jadi kalian harus ingat nih, bentuk prisma itu yang kayak gini ya. Nah, prisma merupakan contoh bangun ruang. Nah, jadi kubus tadi juga termasuk bangun ruang atau bangun 3 dimensi karena memiliki volume. Nah, nanti akan kalian pelajari di kelas selanjutnya tentang volume. Oke. Nah, sekarang tunjukkanlah ruas garis pada bangun-bangun ruang berikut ini. Nah, sama kayak tadi, tinggal kita hitung ruas garisnya itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang yang tegaknya nih, 7, 8, 9.
Yang bangun ruang 1 memiliki 9 ruas garis. Yang bangun ruang 2, nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata ada 8 ruas garis. Nah, oke, sekarang yang selanjutnya untuk nomor 3 sampai 5 bisa kalian lanjutkan di rumah ya. Oke, nah jadi perlu kalian kenal nih. Yang pertama ini namanya adalah kubus. Yang kedua ini disebut balok. Nah, yang ini disebut prisma. Nah, ini disebut limas. Oke, kalian harus ingat-ingat ya. Yang kayak dadu itu kayak namanya kubus. Ada balok, ada prisma, dan ada limas. Limas itu hampir mirip kayak piramida ya. Jadi, kalau piramida itu bisa kalian sebut sebagai limas. Oke. Nah, sekarang perlu kalian tahu bagian-bagian bangun ruang. Nah, jadi ternyata bangun ruang juga memiliki sisi, memiliki titik sudut. Nah, yang lain dari bangun ruang adalah ada yang disebut sebagai rusuk. Jadi rusuk itu apa sih? Rusuk itu kalau dalam bangun datar itu namanya sisi. Tetapi dalam bangun ruang itu disebut sebagai rusuk. Jadi garis-garisnya ini nih. Nah, kayak yang ini. Yang ini itu rusuk. Rusuk itu garis ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Jadi garis yang membatasi sama kayak sisi pada bangun datar. Oke, yang selanjutnya sisi. Nah, kalau sisi pada bangun ruang itu adalah bentuknya itu bangun datar. Nah, jadi misalkan di sisi itu yang ini nih, sisinya itu bangun yang ini yang depan, yang ini, yang belakang, yang sampingnya, sama yang bawah. Nah, itu adalah sisinya. Sedangkan titik sudutnya itu yang pojok-pojoknya sama nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik sudut. Nah, sedangkan pada prisma nih, ada yang disebut sisi atas atau tutup ya, ada sisi bawah atau alas, ada sisi tegak. Sisi tegak itu yang ini ya. Nah, jadi sisinya itu kalau pada limas itu ada 3 disebutnya. Ada sisi atas, sisi bawah, ada sisi tegak. Ada juga rusuk ya sama. Begitupun dengan limas. Oke, sekarang kalian harus menyambungkan bangun ruang ke dalam. Nih, ada di sini. Ada banyak rusuknya 12. Banyak sisinya 6, banyak titik sudutnya 8. Kira-kira bangun yang mana coba? Kalian hitung, banyak rusuknya 12. Banyak sisinya 6, banyak titik sudutnya 8. Kita hitung, yang ini itu banyak titik sudutnya itu 5. Berarti bukan yang ini. Kita lihat, ada gak sih yang banyak titik sudutnya 5? Ternyata yang ini. Nah, sekarang langsung kita sambungkan aja ya. Nah, gambar ini itu ke sini. Nah, yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sudutnya ada 6. Berarti antara yang ini sama yang ini. Sisinya nih, yang ini kan 5, yang ini 5, yang ini 6. Kita hitung, yang ini sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Nah, artinya ini ke sini. Kalian ikuti ya di rumah. Oke, sekarang yang ini titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang titik sudutnya 6 yang mana? Oke, yang ini. Sisinya ada 5 nggak sih? Coba kalian buktikan. Ada 5 nggak? Itu. Banyak rusuknya ada 9 nggak sih? Kalian hitung ya. Ada 9 atau enggak? Nah, kalau betul berarti itu adalah pasangan yang cocok. Nah, yang selanjutnya yang ini titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, yang bawah juga 5. 5 tambah 5, 10. Ada gak yang titik sudutnya 10? Nah, ini. Jadi ini ke sini. Nah, yang ini pasti sisanya nih ke sini. Oke. Kalian harus paham ya yang mana rusuk, yang mana sisi, yang mana titik sudut. Nah, awas. Sisi pada bangun datar sama bangun ruang itu beda ya. Kalau sisi pada bangun datar itu berbentuk garis, kalau sisi pada bangun ruang itu berbentuk bangun datar. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita melengkapi pola. Kayak tadi ya, yang pertama itu kita lihat nih, polanya itu apa aja. Polanya itu, sebentar. Polanya itu nih, ini tuh namanya tabung ya teman-teman. Tabung, ini balok. Tabung, balok,
kubus. Tabung balok kubus. Tabung balok kubus. Berarti yang selanjutnya tabung balok. Sekarang nomor 2. Balok-balok tabung. Balok-balok tabung. Balok pasti balok tabung. Oke, yang nomor 3. Ikuti ya. Balok kubus tabung. Balok pasti kubus tabung. Nah, selanjutnya kan jadi balok kubus tabung juga. Nah, ini berarti sudah membentuk suatu pola. Yang nomor 4. Kubus, 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 tabung, tabung. Ini berarti kubus. Yang selanjutnya kubus, kubus. Nah, begitu ya teman-teman. Oke. Nah, sepertinya cukup sampai di sini ya video kali ini. Semangat terus belajarnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Nah, apabila ada yang masih ditanyakan, boleh kalian komentar di kolom komentar di bawah dan mengajukan pertanyaan apa yang tidak dipahami dari video ini. Oke, sebelumnya saya memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.